Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul ahad, malam Senin 29 dari bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq, Kelembutan Hati, Tazkiyatun Nafs, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Nawawi rahimahullah, dalam bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Jika ditanya kenapa pengajar dari bulan Ramadan kemarin sampai sekarang mengajari Riyadhus Shalihin, karena saya berharap santri-santri yang datang di sini mengambil ilmu dari kitab Riyadhus Shalihin sambil menuntut ilmu, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak. Maka saya tidak mengharapkan orang datang ke sini tangannya jadi panjang, tukang maling, matanya jadi bundar, tukang melihat sesuatu. Maka yang megang-megang HP, hati-hati. Maka kalian bisa diharamkan dari tempat ini, bisa dijauhkan oleh Allah seperti yang hilang di antara kalian. Dari yang ada di sini kok tidak ada. Maka saya tidak mengharapkan kalian setelah itu belajar Riyadhus Shalihin, tapi akhlaknya Riyadhut Thalihin. Tahu Riyadhut Thalihin? Taman-taman orang-orang yang bermaksiat. Belajar Riyadhus Shalihin jadi penuntut ilmu, bukannya sibuk menghafal Al-Quran, sibuk melihat sesuatu di HP-nya. Maka lihat orang-orang yang memegang HP dan sebagainya, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Nonton bareng jangan mau. Dan nasihati jika mereka yang megang HP dalam keadaan melihat sesuatu. Al-muhim, kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin agar kalian menjadi orang-orang yang soleh dan menuntut ilmu ibadah yang paling diridhoi oleh Allah. Maka kalian menuntut ilmu, laksanakanlah adab-adab yang baik. Seperti sekarang bab mujahadah, terutama bab-bab bagaimana Nabi sholat malam, panjang. Kita membahas masalah bab mujahadah, panjangnya sholat Nabi sampai Ibnu Mas'ud di hatinya tergelitik. Aduh, capek. Ingin duduk atau ingin keluar dari sholat. Karena dia bergabung bersama Nabi, sholat berjamaah dalam sholat malam. Maka dia merasa menyesal dan ingin duduk atau ingin keluar. Maka ini poin pendalilannya bahwa Nabi bermujahadah dalam menuntut ilmu dan bermujahadah dalam melaksanakan amal-amal soleh. Maka inilah yang pantas bagi kalian untuk para penuntut ilmu. Kalian bermujahadah, bukan berleha-leha, tidur di adzan awal, bangun kecuali adzan yang kedua, itu pun telah digoyang-goyang oleh temannya. Tidak ada seperti itu. Bermujahadah, melaksanakan sholat malam, terus melaksanakan menuntut ilmu. Maka anak-anak di sini, wallah, anak-anak saya, jika kalian la'ab dengan HP kalian, main game ataupun main apa, bisa kalian diharamkan. Bagaimana diharamkannya? Diusir dari pondok. Diusir ke pondok lain ataupun ke rumah siapa. Bagaimana musirnya anak-anak kita? Al-muhim, jika bandel dan sebagainya bisa diharamkan dari tempat ini. Allahul musta'an. Maka ini alasan kenapa kita mengajari kitab ini. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadi asyara, hadis yang ke-11. An Ibnu Mas'udin qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-jannatu
bahwa surga itu aqrabu. Kalimat aqrabu ismu tafdil dari af'alu, dari wazn af'alu, maknanya lebih dekat. Maka maknanya di sini bahwa surga itu lebih dekat. Dari apa? Dari syiraki na'lihi. Dinamakan syiraki na'lihi maknanya tali untuk sandal. Maka di zaman dulu sandal itu terbuat dari sandal yang jadi alas dan talinya. Maka jadilah syiraku na'lihi maknanya tali untuk sandalnya. Maka maksudnya bahwa seseorang antara surganya itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Atau kita bilang di zaman now, sandal saja cukup. Tidak butuh kepada talinya karena sudah otomatis sekarang. Beli sepatu, beli sandal ya sudah terkait dengan talinya. Wan naru mithlu dalik. Dan begitupun api neraka sangat dekat. Bahkan disebutkan aqrabu ismu tafdil maknanya lebih dekat. Ala wazn af'alu. Maka semua wazan af'alu, aqrabu, lebih dekat. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa surga dan neraka itu lebih dekat dari seseorang, dari sendalnya sendiri. Yang mana sendalnya jika dia pakai, maka bersambung dengan kakinya. Dan jika dia simpan di rumah atau disimpan di dalam rumah di tempat penyimpanan sandal ataupun di luar, di depan dari pintu rumah masuk, maka itulah sandal. Dan surga lebih dekat daripada sandalnya. Maka hadis ini menunjukkan seseorang masuk surga itu dengan amalan-amalannya. Dan seseorang masuk api neraka itu dengan amalan-amalannya. Sehingga amalan seseorang yang baik akan menguntungkan dia. Dan seseorang yang beramal buruk di dunia akan merugikan dia. Maka amalan ini bersambung dengan hati dan badan, jelas lebih dekat daripada sandalnya yang bersambung dengan kaki jika dipakai. Maka ini dari maksud bahwa seseorang masuk surga karena amalannya, dan amalan itu bersambung dengan hati dan seluruh badan, bukan hanya sekedar sandal yang bersambung dengan kaki. Maka inilah kenapa disebutkan lebih dekat. Dan di sini pun menunjukkan permasalahan surga dan api neraka itu perkara yang sangat agung dan menjadi cita-cita seluruh manusia. Sehingga kita hidup di dunia ini cita-citanya apa? Untuk masuk surga. Lalu orang-orang kafir musyrik cita-citanya apa? Wallahu a'lam. Dari mereka bercabang-cabang. Ada yang seperti dhal dan ada yang seperti orang-orang yang ghairil maghdub waladhdallin, orang-orang Yahud dan Nasara. Maka orang-orang Yahud mereka mempunyai ilmu namun menyesatkan diri mereka. Dan orang-orang Nasara maka mereka bodoh kepada agama mereka. Maka mereka semuanya sesat dan berharap surga, dan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka mengatakan Yesus anak Allah.
Dan mereka mengatakan Uzair anak Allah, seperti ucapan Allah di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Bahwa orang-orang Yahud yang pertama kali mereka mengatakan Uzair anak Allah, kemudian diikuti Nasara al-Masih anak Allah, maka mereka keduanya musyrik. Ucapan mereka orang-orang Nasara mengikuti ucapan kekufuran orang-orang sebelumnya, yakni al-Yahud. Maka kedua tipe mereka sama-sama dalam keadaan kemusyrikan. Apa cita-cita mereka? Heaven, jannah. Sama-sama mereka ingin masuk surga, namun tersesat jalannya. Melaksanakan kesyirikan, ingin masuk surga. Kemudian bagi mereka ada yang tidak mempunyai agama sama sekali dan mengatakan bahwa kita manusia ini hidup dan mati kemudian selesai. Dan ini ucapan orang-orang kufur di zaman Nabi dari kelompok kufar Quraisy, bahwa kita ini jika mati habaan mansuro, tidak dihitung dari amalan-amalan kita karena badan kita sudah menjadi tanah. Maka ini dari ucapan kelompok yang lain. Maka mereka tidak menganggap dan tidak bercita-cita bahkan untuk masuk surga, karena mereka akan dimatikan dan tidak pernah dikembalikan. Maka di sini al-jannah wan nar itu adalah perkara yang diidam-idamkan, terutama al-jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa al-jannah dan an-nar telah diciptakan. Dari tadi saya ngomong bahasa Indonesia terus ya. I'm sorry, ada orang bule. Al-hadiyatu asyara, hadis 11. An Ibnu Mas'udin, from Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, reported from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Jannah is near to any one of you than your shoelace or your slipper, and so is the hellfire like this. So from this hadith, al-jannah, paradise, is closer, because aqrabu in lugatil Arabiyah, the meaning is ismu tafdil. Aqrabu, the meaning closer. Ab'adu, the meaning farer. So wazn af'alu, aqrabu, ab'adu, closer, farer, and the other. So the jannah is closer than his slipper. Why? Because his slipper may be connect with the man in prayer, or when he walk with his slipper, connect just with his feet. But al-jannah, someone came to the jannah because did good, because al-amalu saleh, wal amalu saleh from the heart, from iman, and from the all body, thinking good, doing something with his hand good, and with his tongue good, with his heart and with his leg, coming to masjid, and the other. So al-jannah nearer than the slipper, because slipper
if you coming to your house, maybe slipper is in the door, not with you sleep together with the slipper. No, the pray with slipper is sunnah, but sleeping with slipper is not sunnah. Sallu fi ni'alikum. You pray with slipper is good. You pray on slipper, but sleeping on slipper is not sunnah. So maybe in this time the slipper is far than paradise. So the point here, al jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. The point from this hadith, from the mujahadah, someone make good deeds and mujahadah with pray, with fasting, with anything. So when he make the good deeds, closer to the paradise. Why? Because his heart and his mind make a good deed closer than the slipper in his feet. This is the meaning. And same. And so is the hellfire. وَالنَّارُ مِثْلَ ذَلِكَ. Someone kufur, like al-Yahud and Nasara. Like Allah say, وَقَالَتِ الْيَهُودُ Uzair ibnullah. Al-Yahud, the Jews, said, he have Nabi. His name Uzair. So Al-Yahud, they said Uzair is the son of the Allah. A'udhu billah. And after this, An-Nasara, now, they said Al-Masih Isa, they said the son of the Allah, Ibnullah. So they all mushrik, kafir. From where? From his heart and his mind. So they came to the hellfire nearer than the sleeper. So this is the meaning. Al-Jannah wan nar is nearer to anyone of you than your shoes or slipper. So this is the meaning from this hadith. So going to Jannah or hell is the result of one's own action. Both are close to everyone. One will be admitted into Jannah if he does good deeds, and will be consigned to hellfire if he does evil, if he does kufur, shirk and maksiyah. So after that, one's entitlement for Jannah or hellfire will be decided. Maka ini makna dari hadis. So what is the beneficial from this hadis? We know now what is the point from this hadis. Kita telah mengetahui wajah pendalilan hadis ini. Lalu apa faedah yang bisa kita petik juga dari hadis ini? The point from this hadis, al-jannah wan nar makhluqan mawjudan fi hada al-yawm. So al-jannah, heaven, and the hellfire, an-nar, is there true. Now is ready. So not someone thinking a hellfire and Jannah until now Allah not created. When Allah will be created? After. When? After the doomsday.
So we said no. Al-Jannah and hellfire is ready now. So this is the dalil. Because Nabi Muhammad SAW say, Al-Jannah is near and the hellfire is the nearer than the shoes or slipper, than your shoes and your slipper. So what the dalil? Al-Jannah wan nar is ready now. Hadith muttafaqun alaih an Abi Hurairah, ihtajatun naru wal jannah wa qalatin nar yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun wa qalati al-jannah yudkhiluni al-fuqara wal masakin. The point here, Nabi Muhammad SAW said, narrated Abi Hurairah in the Bukhari and Muslim. In the Al-Bukhari and Muslim. Ihtajatun naru wal jannah. Hellfire and paradise or heaven, they urge you. They urge you. Qalatil jannah. The heaven say, yudkhiluni al-masakin wal fuqara. Will be enter to me the good men and they miskin and they poor. So the poor men and masakin, they coming to the paradise. The meaning miskin here is the good man. So the hellfire said, yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Will be enter to me al-jabbarun al-mutakabbirun. Al-mutakabbir and al-jabbarun, like the high man, the boss, the big man, wal mutakabbirun, like Iblis mutakabbir. You know Ahmad mutakabbir? You don't know mutakabbir? Mutakabbir like Iblis. Iblis al mutakabbir. Iblis thinking himself better than Adam, because he's thinking. He said, I am created from the fire, and Adam from the tin, from the land, tin. So he thinking he is better. This the meaning here is mutakabbir. So you know meaning mutakabbir. What in English? Al-Muhim, you know the meaning mutakabbir. Okay. So al-jabbarun, the big man, the high man, al-mutakabbirun, but they mutakabbir, like Iblis and the other like Fir'aun and the other like all the kuffar, like Abu Jahal and Abu Lahab. So after this, Allah said to the Jannah, Anti nikmati u'adzibu biki man asya. Anti nikmati. You, Al-Jannah, nikmati. I give you to all grateful to me. For grateful to me. Wa anti adabi, and you hellfire is my punisher. Wa adzibu biki man asya. I punish all do bad to me. You know? Terjemah Indonesia. Maka berkata Allah kepada, atau sebelum itu berkata Nabi, bahwa surga dan neraka mereka saling
berbantah-bantahan. Berkata neraka, aku diciptakan untuk orang yang durjana dan sombong. Dan berkata surga, aku diciptakan untuk orang miskin dan orang-orang yang baik. Maka Allah mengatakan kepada surga, anti nikmati, engkau adalah nikmatku. Un'inmu biki man asya, aku balas kebaikan-kebaikan orang-orang dengan nikmatku yang beribadah kepadaku. Jadi surga itu kenikmatan Allah. Adapun Allah berkata kepada api neraka, wa anti adabi u'adzibu biki man asya. Adapun anti, maka anti adalah adabi, adalah adabku. Aku membuat kamu untuk mengadab dari manusia-manusia yang durjana kepadaku. Maka mana poin pendalilannya? Telah dikabarkan oleh Nabi bahwa surga dan neraka ada dan mereka saling berargumentasi. Faham? Jadi jangan berpikir, oh surga belum diciptakan, nanti kalau sudah ada hari kiamat. Tidak, surga neraka sudah ada sekarang menunggu. Maka banyak di dalam hadis-hadis Nabi ditampakkan api neraka, ditampakkan adab orang yang berbuat demikian dan demikian. Allahul musta'an, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa kita, karena surga dan neraka sangatlah dekat. So please forgive to Allah. Anyone to forgive to Allah, because the hellfire is nearer than our sleeper. Maka wajah pendalilan tadi jelas bahwa amal-amal soleh menyebabkan seorang masuk surga. Maka laksanakanlah amal-amal soleh dengan bersungguh-sungguh. So what is the point, Ahmad? The point chapter, the strangle with this hadith. What is the point? You know? Give microphone. The point, the heaven and hell, they're closer than our slippers, and because these things is in our heart and our mind. So okay, this good answer. But what is the point with this chapter, Al-Mujahadah? Why Imam Nawawi make this hadith in here, in the chapter Mujahadah? The Mujahadah, the meaning is struggle. You know, struggle. Work hard for good deeds. What is the point? Like you said, but what the point? Yes. When the heaven is closer than our sleep, so we make struggle for good deeds. This is the point. Okay? Taib. Jazakallahu khair. Allah make you more ilm. Zadakallahu hirsan. This dua from Nabi to Sahabah. Man? Siapa sahabatnya? Di saat Nabi mengatakan Zadakallahu hirsan. Yusa tidak tahu. Ibadah bersama. La. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Hadis di saat Nabi masuk ke masjid, kemudian didapati orang dalam keadaan ruku. Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Abu Bakar. Ahsantum. Hadis Abi Bakrah. Nabi Muhammad SAW teaching Abi Bakrah, and he said, Zadakallahu hirsan. Allah make you more spirit to Islam and make you more knowledge. So I said to you, Zadakallahu hirsan. Allah make more spirit and knowledge.
Jadi kalian paham sekarang mana wajah pendalilan di sini? Pakai bahasa Indonesianya paham. Mana wajah pendalilan mujahadah? Wajah pendalilannya di saat surga itu sangat dekat, lebih dekat daripada sandal yang kita pakai, maka bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Ini bab mujahadah. Karena kalian akan masuk surga sebetulnya sangat dekat daripada sandal kalian, karena masuk surga dikarenakan keimanan yang ada di hati dan pikiran yang ada di hati, dan semuanya dekat. Lebih dekat daripada sandal kita yang di bawah. Jadi mulai dari sekarang, please work hard. Maka mulai dari sekarang, please work hard. What meaning work hard? Kerja keras, mujahadah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita ilmu, tinggal diamalkan dengan amalan-amalan. Dan ilmu tanpa amal bagaikan syajarah bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan syajarah bila samar. Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bisa jadi lebat dan tinggi, banyak cabang-cabangnya dan besar-besar, namun tidak ada buahnya. Untuk apa? Untuk rumah kuntilanak? Tidak ada kuntilanak berumah di pohon. Maka al-ilm without amal, the knowledge without action is like the trees, good trees or big trees without fawakih, ataupun bila thimar, without fruits, without anything, so just big. So knowledge without action like this, like the big tree, but nothing, not give you fruit, not give you food, and the other. Maka di sini kita harus mengamalkan. So good deeds, because the hellfire and the heaven is closer than your sleeper. Alhamdulillah. Athani Ashar, the other hadith, the second hadith in this night, an Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu. So Rabi'ah ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, him a servant of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and also one of the people of Ahlus Suffah. So what meaning here Ahlus Suffah? There was a terrace at end of the Prophet Mosque, which is called as-Suffah in Arabic. And they, Ahlus Suffah, they people of poor means, who were taught by him used to live there. Maka makna dari ahli Suffah di sini disebutkan tadi bahwa Abu Firas Rabi'ah ibnu Ka'ab khadimi Rasulillah, so he's the servant for Nabi. So like who's? Seperti siapa? Anas ibnu Malik, same, but Anas ibnu Malik from small, but Rabi'ah is khadimi Rasul wa min ahli Suffah. So ahli Suffah barakallahu fikum tadi kami sebutkan di dalam bahasa Inggris, maka the meaning ahli Suffah, there was a terrace at the end of the Prophet sallallahu alaihi wasallam mosque, which is called as-Suffah in Arabic. So Ahlus Suffah is people of poor, means who were taught by him used to live there.
Maka makna ahlus suffah, makna suffah adalah ujung dari masjid Nabi, yang mana dijadikan oleh Nabi tempat berdiamnya para sahabat yang datang dari jauh tidak mempunyai rumah. Maka apakah Abu Bakar tinggal di situ? La. Umar? La. Mereka punya rumah. Tetapi seperti Abu Hurairah yang datang dalam keadaan belum menikah dan tidak mempunyai rumah dan miskin dan papa, maka tinggal di sana. Abu Musa al-Asy'ari kita katakan tidak. Abu Musa mempunyai istri. Dia datang bersama 40 kepala keluarga naik perahu dari Yaman, dari Hudaidah ke Madinah. Inginnya ke Madinah, tapi dibawa angin ke Habasyah, ke Afrika, ke Habasyah, Ethiopia. Maka mereka akhirnya di sana dulu hijrah, baru setelah itu ke Madinah kepada Nabi. Maka poin pendalilan di sini ahlus suffah, dikatakan suffah tadi ujung dari masjid yang dijadikan sakan. Dan insya Allah kita akan membuat sakan di sini. Berdoa kepada Allah, kalau saya punya uang akan membangun di sini. Di belakang ini ada pintu tadi masuk sakan. Dan di situ akan kita buat sakan yang bagus. Insya Allah tentunya dengan keramik dan dengan blak. Jadi bukan dari kayu. Dan insya Allah butuh air conditioner. Ntar kalian manja, nggak bangun fajar lagi. Nah, kayaknya muskilah. Mendingan kipas angin saja. Iya, nggak usah air conditioner. Ntar nggak bangun lagi. Adzan awal mana? Aduh, enak tidur di bawah AC. Insya Allah Ahmad, we will build here sakan for student. But I told him with air conditioner or no. We said yes or no. We afraid if with air conditioner they sleepy. Not adzan awal, not adzan tsani. The second adzan. Bagusnya gimana? Nggak usah ya. Nanti kenyenyakan tidur. Allah musta'an. Maka di sini akan kita buat. Jadi antum nanti jadi ahli suffah. Dan ahlu suffah disifatkan bagi mereka orang-orang yang miskin dan papa. Bukan hanya sekedar ahlu suffah orang yang tinggal di masjid Nabi, tetapi mereka orang miskin dan papa. Dan inilah keadaan Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami min ahli suffah. Berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu aku tidur bersama Nabi. Maka para sahabat banyak dikisahkan tidur bersama Nabi. Kapan? Terutama dalam safarnya Nabi. Maka dia tidur bersama Nabi, menjaga Nabi. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Karena dia tadi pembantu Nabi, maka aku tidur bersama Nabi dan aku membawakan untuk Nabi apa yang diperlukan dan juga tempat wudu. Faqala salni. So this the good manner Nabi. Faqala salni. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Salni, minta kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku menginginkan bersamamu di surga. Lihat, kalau orang zaman sekarang apa yang dia katakan? Ingin punya istri, mobil, rumah mewah. Namun sahabat yang fakir ini mengatakan, apa yang kamu inginkan? Mendampingimu di surga. Murafaqataka fil jannah. Menjadi pendampingmu di surga. Kalau au ghairu dzalik, atau ada sesuatu yang lain yang diharapkan di dunia misalnya.
Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang kedua kali dia meminta, aku menginginkan menjadi pendampingmu di surga ya Rasulullah. Au ghaira dzalik. Lihat, Nabi dengan penuh kebaikan, apalagi pengen di dunia kejayaan, kaya raya, menikah dengan demikian dan demikian, istrinya ada banyak, anak-anaknya banyak, hartanya banyak, apa? Au ghaira dzalik, something else. Maka qultu huwada, tidak mau turun kecuali mendampingimu di surga. Lihat cita-cita seorang sahabat zaman dulu. Disuruh yang lain, coba yang lain, maksudnya itu sudah jelas. Ada permintaan lain. Kalau wes langsung minta lagi yang lain, apa? Menikah dan seterusnya. Iya, kan tadi sudah diberikan oleh Nabi mendampingi. Tapi tetap sampai 3 kali. Ya sudah, itu saja. Huwadaka. Maka apa jawab Nabi? Qala fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Maknanya, kalau begitu kamu ingin dengan aku, kata Nabi, di surga, bantulah aku agar mewujudkan impianmu itu. Dengan apa? Bikasrotis sujud, dengan melaksanakan banyak sujud. Dan makna sujud di sini apa? Tentunya sholat, bukan sujud sembarangan sujud. Sujud lagi, sujud, terus sujud. Maka yang diinginkan di sini adalah as-sholat. Maka banyak sholat. Dan dari pekerjaan salat itu ada sujud, itu maknanya. Maka di sini barakallahu fikum, bantulah aku atas dirimu agar kamu menjadi pendampingku di surga dengan banyaknya sujud, melaksanakan salat. Translator, Atsani Asyar, the hadith number 12, an Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, and he is servant of the messenger of Allah and also one of the people of As-Suffah. He said, I used to spend my night in the company of messenger of Allah and used to put of water for his ablution. The meaning ablution is wudu. So this Abu Firas, he gave to Nabi water for ablution. So this is good job to Nabi. So the good manner Nabi won't give reward to him. So someone, if good manner, if someone give him something good, so he try to reward him. And this is the sunnah. Not just good manner, but from the sunnah. Like Nabi Muhammad SAW said, Man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh. Someone give you something good, until dua, give you money, give you food, give you knowledge like now, fakafi'uh. So please, Nabi SAW say, reward him. If you can't to reward him with money because you poor, or you can't reward him with your mind or with anything, so in hadith just say jazakallahu khairan.
You understand Indonesian? Understand? Halas? Mafi terjemah? Tidak butuh diterjemahkan? Maka di hadis ini Nabi Muhammad SAW said, di saat seorang sahabi ini menemani Nabi di safarnya dan membawakan Nabi untuk berwudu dan membantu kebutuhan Nabi. Ini perbuatan baik. Nabi yang baik akhlaknya. Nabi is the good manner. Asking to him untuk menawarkan sesuatu, ingin reward, membalas dari perbuatan baik tadi. Maka saya sebutkan tadi pakai bahasa Inggris bahwa dari akhlak Nabi dan akhlak yang diinginkan oleh Nabi bagi kaum muslimin, jika seseorang muslim memberikan ma'ruf seperti sekarang, memberikan makan dan minum, atau memberikan pemikiran, ide, atau dakwah seperti sekarang, memberikan kepada kalian ilmu, apalagi tanpa digaji, pokoknya give you ilmu without money, without anything, dan juga memberikan kepada kalian hidayah, menunjukkan kepada kalian nasihat yang baik dan yang lainnya. Wa kadzalika Abu Firas give to Nabi al-wudu, for make wudu and anything. So Nabi is the good manner, said, salni, you want anything, just talk to me. So this hadith, Nabi Muhammad SAW said, ask something to me. This the good manner Nabi. Because in this hadith I give you before, karena hadith ini tadi kami sebutkan dari Nabi, man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tastati' falyaqul jazakallahu khair. Barang siapa di antara kalian yang memberikan kebaikan, ada seseorang memberikan kalian uang, memberikan kalian makanan, minuman, memberikan kalian ilmu, memberikan kalian nasihat, jangan begitu. Tidak boleh, haram. Harus begini dan harus begitu. Someone give you ilm, someone give you nasihat, someone give you money, someone give you food, so fal yukafi'hu, so must you reward him. This from Nabi. So from now insyaAllah, if someone give you, jika sekarang memberikan sesuatu kepada kamu, please, jika tidak mampu membalas, give doa. Jazakallahu khair, Allah make you barakah, Allah bless you, and the other, you know. Maka doakan orang yang yang memberikan ini. Maka please doakan. Terus terang kita lagi menipis uang dakwah, doakan Allah mudahkan urusan kepada kita agar kita bisa mencukupi membayar listrik dan membeli beras dan yang lainnya. Doakan kepada itu. Is there anything ask something of me? I said, I request for you companionship in paradise, in Jannah. So Nabi Muhammad SAW said, is there anything else? I said, that is all. He said, then help me in your request by multiplying your prostration or your sujud. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW said, then help me in your request by multiplying your sujud. Maka untuk lebih memudahkan, perbanyak sujud. So this hadith, barakallahu fikum, what is the point from this chapter Al-Mujahadah? Indak ya Hudzaifah, you know English now. What is the point? لفظه أعني على نفسك بكثرة السجود.
So what is the point dimasukkan ke hadis mujahadah? Kenapa? مجاهدة أن يكثر الصلاة. Ahsan. So the meaning here strangle, mujahadah to make sujud, and sujud in the pray. So the point here Imam An-Nawawi want from this hadith, coming to the chapter mujahadah, the struggle for what? For good deed, for to make salah. So make salah. We have salah 5 obligatory, wajib, the 5, yang 5. And we have salatul duha. And we have salah ar-rawatib, after Isya, after Maghrib, before Maghrib, and the other. And we have salatul tahajjud in the night. So if you want coming to the paradise, make struggle, make mujahadah in the pray. The meaning here, the pray to kathiru sujud, make sujud, make much sujud. So this hadith, the point from this chapter is very clear. Mujahadah fi sujud. Maknanya melaksanakan mujahadah, melaksanakan terus-menerus bersemangat dalam melaksanakan sujud, dan sujud itu pada salat. Bukan sujud syukur terus setiap detik, sujud syukur. Fahim? Tetapi sujud dalam salat atau sujud tilawah terus. Enggak baca Quran juga sujud tilawah. Maka laisa huna sujud tilawah ataupun sujud syukur, tetapi sujud in the pray. So much sujud, make much pray. Maka ingin melaksanakan banyak sujud berarti banyak salat. Maka barang siapa yang melaksanakan banyak salat, dia akan masuk kepada surga ikut bersama Nabi. So the beneficial from this hadith, barakallahu fikum, too much make sujud, penyebab causes for the jannah, penyebab kita masuk kepada surga. So someone want to the paradise, make salah, too much sujud in the pray, make someone enter to the paradise. Other hadith or enough? Hadis yang lain atau cukup? Ahmad adan. Khalas. So enough. Kita cukupkan sampai di sini. Enough. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maka kalian barakallahu fikum secara tidak langsung akan memahami bahasa Inggris dengan mudah. Karena setiap hari kita menerjemahkan bahasa Inggris dan berbicara enough, cukup, pakai bahasa Inggris. Maka kalau kalian tidak sadar, setelah 1 tahun kalian bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. And like this Ahmad, setiap hari kita menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. So someone Ahmad know lugah Indonesia, because every dars, every lesson we translate Indonesian and English. So maybe after 1 year you understood Indonesian language. So if you married Indonesia, you can speak lugah Indonesia with her. You know? You don't know, huh? Tertawa. He know English.